Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi hari ini, yaitu dalam pembelajaran PKN pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga ini adalah tentang cara kita bertamu, tata tertib kita bertamu, serta tata tertib bermain di rumah teman. Yang pertama, coba kalian buka buku kalian halaman 40, yaitu tentang bermain di maksud Ustaz adalah bertamu ke rumah teman. Kita bertamu di rumah teman adalah ada aturan-aturan tersendiri. Ya. Yang pertama adalah pada saat bertamu kita ketuk pintu dulu sampai 3 kali. Yang pertama, Assalamualaikum. Kalau tidak ada jawaban, kita lanjutkan Assalamualaikum sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali belum ada jawaban, itu berarti tuan rumahnya sedang bepergian atau tidak ada di rumah. Tetapi pada saat kalian ketuk pintu Assalamualaikum, tuan rumah keluar, itu berarti orang tuanya ada di rumah. Bagaimana caranya? Setelah pintunya diketuk, tuan rumahnya keluar, setelah kita dipersilahkan masuk oleh orang tua, baru kita masuk. Ada apa anak-anak? Saya mencari si A misalnya, saya mencari si B misalnya. Oh, silakan masuk, baru kita masuk. Tetapi walaupun pintu dibuka, kalau kita belum dipersilahkan masuk oleh si pemilik rumah, kita tidak bisa masuk. Tunggu sampai orang tua si anak tersebut mempersilahkan kita masuk. Itu adalah tata cara kita bertamu. Semuanya itu ada tata caranya, teman-teman. Termasuk ini. Tata cara ini juga diajarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam, bagaimana cara bertamu yang baik. Selanjutnya, setelah kita masuk, ada tata cara lagi. Apa itu? Yang pertama, kita dalam bertamu tidak boleh gaduh, tidak boleh rame. Anak-anak, ya, tidak boleh rame, tidak boleh ngomong sendiri. Ya. Mungkin nanti di rumah itu ada yang sakit, ada yang sedang mengaji dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau kita masuk bertamu ke rumah teman, kita harus yang apa? Kita harus yang baik. Ya, kita yang baik. Itulah yang dinamakan bahwa itu adalah tata cara bertamu. Ya. Selanjutnya adalah dalam bertamu kita adalah harus berbicara yang sopan. Ya, berbicara yang sopan. Kalau kita bertamu. Dan pesan Ustaz, kalau kita bertamu jangan lupa ingat waktu. Ya, ingat waktu. Kalau kita bertamu ingat waktu. Kapan kita mau pulang, kapan kita pergi ke rumah teman, itu ingat waktu. Jangan malam-malam kita ke rumah teman. Ya. Nah, yang terakhir anak-anak, kita berbicara dengan sopan. Ya, kita berbicara dengan sopan, lemah lembut. Ya. Bersama orang tua kita. Maka dari itu saya harapkan kalau kita bertamu jangan lupa kita harus apa? Harus pandai-pandai menjaga aturan-aturan yang diterapkan pada saat kita bertamu. Yang terakhir sekali adalah tentang kalau kita pulang ke rumah
setelah selesai bermain sama teman atau kita sudah bertamu, maka kita berpamitan kepada tuan rumah. Itulah adab bertamu. Adab bertamu ini adalah nanti kalian bisa lihat di halaman 51. Ya, di halaman 51 itu adalah adab bertamu, tata cara bertamu. Ya, nanti bisa dilihat. Untuk ini, ya, untuk itu, maka dari itu kita harus apa? Harus aturi, harus harus ingat-ingat aturan-aturan itu harus berlaku dan kita harus pahami bersama. Baik, itu termasuk aturan-aturan kita dalam bertamu. Yang kedua, aturan bermain bersama teman. Ya, aturan bermain bersama teman. Kalau tadi kita ada bertamu, sekarang aturan-aturan bermain bersama teman. Ya, kalian buka di halaman 40. Ya, di halaman 40. Kalau tadi itu halaman 51, sekarang halaman 40, yaitu tentang cara-cara bermain bersama teman. Ya. Apa itu bermain bersama teman? Yang pertama, kalau kita bermain tidak boleh bertengkar. Harus rukun. Ya. Beberapa waktu yang lalu sudah Ustadz jelaskan bagaimana sih cara kita bermain bersama teman kita di sekitar rumah, yaitu dengan cara apa? Kita harus rukun. Demikian juga kita bermain bersama teman di mana saja, baik itu teman di sekolah, baik itu teman di masyarakat, baik itu teman di lingkungan rumah, harus rukun. Tidak boleh menang sendiri. Ya, tidak boleh menang sendiri. Supaya apa? Supaya kita dalam bermain itu menjadi enak, menjadi tentram. Ya, karena kita rukun bersama siapa saja kita bermain. Ya, selanjutnya adalah saling meminjamkan mainan bersama teman. Jangan menang sendiri. Ya, kita mau pinjam mainan orang lain. Kita mau pinjam mainan teman kita, tetapi mainan kita dipinjam teman kita nggak perbolehkan. Itu nggak boleh. Itu namanya egois, menang sendiri. Itu namanya ingin menang sendiri. Tidak boleh. Kalau kita pinjam teman mainan, pada saat teman meminjam kepada kita harus berikan. Ya, asalkan dalam meminjam itu nanti dikembalikan lagi. Itu anak-anak. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah setelah kita bermain, mainan yang kita pakai dirapikan kembali. Ya, sama halnya pada saat kita bermain di rumah. Beberapa waktu yang lalu sudah Ustaz jelaskan, yaitu kalau kita bermain, maka mainan itu kita rapikan kembali. Kalau kita pinjam punyanya teman, maka barangnya dikembalikan lagi kepada temannya. Demikian temannya juga begitu. Apabila meminjam mainan kita harus juga diminta dan supaya mainan kita menjadi rapi kembali. Ya. Apa yang ketiga tadi? Yang ketiga tadi adalah merapikan kembali mainan yang sudah dipakai. Ya, yang sudah dipakai. Nah, itu anak-anak aturan-aturan bermain kita bersama teman. Ya, pada pertemuan ini Ustaz sudah jelaskan, yaitu bagaimana tata cara kita bertamu dan bermain bersama teman. Saya kira itu anak-anak. Sebelum pelajaran Ustaz akhiri, ada 2 tugas. Tugas yang pertama di halaman 40. Ya, di buku paket kalian, coba dibuka. Sudah ya, sudah ketemu halaman 40. Di situ ada tentang sikap yang perlu dilakukan
sikap yang tidak perlu dilakukan. Ya. Selanjutnya adalah di halaman 51. Halaman 51 itu tentang kalian mencentang saja. Ya, mencentang saja. Perbuatan-perbuatan mana yang perlu kita lakukan dan mana yang tidak perlu kita lakukan. Sekian anak, untuk pertemuan PKN hari ini saya kira cukup. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita sudah LKS. Ya, nanti akan saya lampirkan rangkuman-rangkuman materi pertemuan mulai awal sampai pertemuan akhir ini. Demikian anak-anak. Selamat belajar di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.